Emangnya mau kemana habis ini? Ke mainan. Wah, cepet kalau. Ibu, ayah takut. Ibu kenapa bergoyang? Tenang ya. Gak apa-apa sayang, ini cuma gempa. Gempanya sudah berakhir. Ya. Coba air pantainya sedikit. Mungkin pantainya lagi surut aja ya? Iya. Sudah ini udah mantap ini. Ayo kita main. Ya. Ayo. Ayo. Sana wasit siapa yang duluan siapa? Terbang ya, terbang. Parkir di situ kan. Iya, parkir di bawah. Bapak Ibu mau difoto? Boleh bang, ayo. Foto di Istana Pasir. 1, 2, 3. Main lagi. Ayo, kucing giling dia jatuh. Ayo, cari lagi. Tuh, ada lagi tuh. Mana? Oh, apa dapet dong? Astagfirullahaladzim. Apa itu? Pak! Apa itu, Pak? Lari, Bu! Lari! Ayo, Bu! Cepat, lari! Lari! Ayo, Bu! Allahu Akbar! Aidan, kenapa nak? Kamu mimpi buruk lagi? Ai mimpi soal tsunami itu lagi, Bu. Ai bahkan masih ingat air menghempas kita, Bu. Apa masih mungkin kalau ayah dan adik itu selamat, Bu? Kalau iya, kenapa kita nggak pernah temuin mereka, Bu? Ibu juga nggak tahu, nak. Aidan! Pak, maaf saya mau tanya. Bapak lihat seorang laki-laki, bapak-bapak dengan anak umur 3 tahun, Pak? Ini, Pak. Maaf Bu, karena terlalu banyak korban sehingga kami tidak ingat satu persatu wajahnya Bu. Maaf ya Bu. Makasih, Pak. Ibu juga nggak tahu, nak. Karena itu sudah belasan tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang, Ibu nggak pernah menyerah untuk mencari mereka. Di dalam hati Ibu yang terdalam, Ibu yakin kalau mereka masih hidup, nak. Hari ini ternyata tanggal 26. Berarti tepat 20 tahun lalu musibah ini terjadi. Artinya hari ini juga hari ulang tahun kamu, Alfa. Entah di mana kamu sekarang, nak.
cuma suatu harapan ibu. Semoga Allah selalu melindungi kamu. Dan semoga suatu hari nanti bapak, ibu, kakak dan adik akhirnya bisa ketemu dan bersatu kembali. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lu ngapain nyanyi happy birthday? Lu siapa yang ulang tahun? Ulang tahun juga belum. Mam, Sayang, Satria duduk sarapan Aduh, dulu maaf, sayang kalau sarapan nggak keburu yang ada makin Salah sendiri. Siapa suruh bangun siang kamu? Udah tahu ada kelas. Ya enggak, karena aku harus jemput Jingga sama si Selina. Harus banget kamu jemput Jingga. Nggak bisa, cuma Selina aja. Oh, no way. Kalau Jingga mungkin bisa, cuma nantilah kayaknya kalau udah jadian. Kamu tuh ya, kalau sama Selina, tahu nggak? Yang satu cantik, yang satu ganteng, serasi banget, pas banget. Ya iya sih Mama, aku tahu. Cuman kan aku suka sama Jingga, mau gimana? Tapi kamu bakal nyesel kalau kamu pilih Jingga. Percaya deh. Suatu hari kamu pasti paham apa maksud perkataan mama kamu. Oke, berarti jadi sekarang Papa ngebelain Mama gitu. Of course. She's your mom. Udah, ini ada aku makin telat nih. Aku harus jalan. Aku pamit ya. Muah. Hati-hati di jalan sayang. Jangan ngebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Non Jingga, Non. Ini saya nggak salah lihat kan, Non? Kenapa? Gak cocok ya? Tuh kan nggak cocok. Udah ganti aja. Mau kemana? Udah cocok ini. Apa sih? Ini udah cocok, bagus banget. Ai bagus kan? Bagus, Masya Allah beda banget. Cantik loh, Non. Makasih ya, Bi. Ya kan, Dan? Non Jingga hari ini benar-benar cantik. Rasanya mata aku nggak bisa berpaling dari wajahnya. Kenapa sih? Apa namanya? Ini gatal tadi ada nyamuk beneran tuh gatal. Ayo sarapan dulu yuk. Bi, sarapan ya? Iya, Non. Kamu sarapan juga, cepetan. Nanti kan mau nganter mereka, yuk. Iya. Ayo. Nanti aku ceritain lagi, masih panjang banget ceritanya. Good morning, Ma. Morning, sayang. Morning, Ma. Itu kenapa pakaiannya kayak gitu? Gak pantas ganti. Ma, please, Ma. Untuk hari ini aja aku pakai dress ini. Soalnya mau ada pameran lukisan di kampus. Dan salah satunya, lukisan aku bakal dipamerin, Ma. Please ya, Ma. Please. Boleh kan ya, Mah? Ganti pakaiannya atau gak usah kuliah sama sekali?
Bilangin Karto saya udah mau berangkat. Aidan juga suruh siap-siap. Baiknya. Duduk. Ayo sarapan. Memang pakaian seperti itu yang cocok buat kamu. Mah, jadi gini mah, di pameran lukisan nanti semua peserta boleh bawa orang tuanya. Maka dari itu aku mau ngundang Mama. Mama datang ya. Ini undangannya mah. Mohon maaf Ibu, saya izin mengingatkan kembali untuk schedule Ibu hari ini. Nanti tepat jam 8 akan ada meeting dengan PT Fashion Nusantara, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke pabrik bersama supplier batik dari Solo. Setelah istirahat 1 jam, nanti dilanjutkan meeting dengan investor, dan lanjut lagi undangan makan malam dari vendor. Fokus sama pelajaran kamu aja. Nilai aja masih pas-pasan, IPK di bawah rata-rata. Ngapain pakai ikut pameran lukisan segala? Mah, Jangan potong Mama kalau Mama lagi bicara. Jingga, Mama sudah pilihkan jurusan yang paling bagus untuk kamu. Jurusan bisnis. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Mama kasih untuk kamu. Buat apa sih kamu buang-buang waktu untuk melukis? Memangnya kamu punya masa depan untuk melukis? Kamu dapat apa? Gak bisa, Pak. Kamu sedikit aja tiru kakak kamu Selina. Mah, stop. Jangan bandingin kita. Selina itu persis seperti Mama. Dia pintar, dia cantik, mandiri, dan dia tahu memprioritaskan mana yang harus dia dulukan. Gak kayak kamu. Berkutat sama hobi yang gak penting. Apa itu melukis? Mama ini kenapa sih marah terus sama Jingga? Jingga itu melukis cuma hobi mah, mengisi waktu. Acaranya ini di kampus mah. Cuman 1 jam aja waktu Mama, kan Mama ada rehat makan siang. Kan nyampe sejam juga acaranya udah selesai mah. Gak akan ganggu schedule Mama yang sibuk banget itu. Selina, jangan terus-terusan kamu bela adik kamu. Dengan kamu terus-terusan bela adik kamu sudah merusak masa depannya dia. Dan kamu Jingga, kamu itu bukan anak kecil lagi. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, Mama gak heran. Suatu saat nanti kamu akan berakhir di jalanan. Entah itu jadi gelandangan atau jadi... Ma, please Ma, Jingga cuma mau ikut doang Ma. Selalu aja kayak gini. Tiap pagi cari-cari keributan. Hilang nafsu makan Mama. Mama berangkat sekarang. Ma, please lah Ma. Aku cuma mau ikut doang Ma. Ma, please. Mama. Mama. Ma. Mama tunggu. Ma. Ma. Mama tunggu. Mau apa lagi sih? Masih kurang? Kamu gak terima dengan ajaran dan didikan Mama? Iya Ma. Aku mau nanya sama Mama, kenapa Mama selalu bersikap kayak gini sama Jingga? Padahal sama Kak Selina, Mama selalu baik. Tapi sama aku, Mama selalu dingin, selalu menghakimi. Setiap langkah aku tuh selalu salah. Bahkan cara pakaian aku aja itu selalu salah, Ma. Aku gak boleh dandan, aku gak boleh makeup, aku gak boleh terlihat cantik, Ma. Seolah-olah aku gak pantas untuk mendapatkan itu semua. Kenapa sih, Ma? Setiap salah yang aku buat sekecil apapun itu selalu salah di mata Mama. Jujur, Ma, sikap Mama yang seperti ini tuh bikin aku bertanya-tanya, Ma. Mama tuh anggap aku ini apa sih? Anak atau bukan? Apa sebenarnya aku ini emang bukan anak Mama? Kenapa Mama gak pernah bersikap baik sama aku?
seperti Mama bersikap baik sama Kak Selina. Kenapa Mama gak pernah bicara lembut sama aku? Seperti Mama bicara sama Kak Selina. Bahkan Mama tuh gak pernah menatap mata aku dengan kasih sayang. Seperti Mama menatap ke Kak Selina. Seakan di dalam hatinya Mama tuh punya keinginan rahasia. Seolah-olah Mama ingin agar si jingga pembawa sial ini pergikan dari kehidupannya Mama. Kenapa, Ma? Kesalahan apa yang Jingga perbuat sampai Mama seperti ini sama Jingga? Sayang ya Papa. Mas. Papa pergi dulu ya. Papa ada meeting hari ini sampai malam. Ya Papa, kan Papa udah pergi dari kemarin. Selin kan mau main sama Papa. Kita jalan-jalan ke alun-alun ya Pak. Gimana kalau kita ke alun-alunnya besok aja, ya? Aku pergi dulu ya. Hati-hati ya Mas ya. Duluan ya. Sayang, udah dong jangan sedih. Gimana kalau ke alun-alunnya sama Mama aja? Kita berdua jalan-jalannya ya? Iya mau Ma. Pegangan ya, sayang ya. Pinter kok Jingga. Iya. Berhenti Mas, berhenti. Ayo sayang kita turun yuk. Mbak Miranda, Mas, istri kamu, Mas. Ayo kamu turun kejar dia, Mas. Kemana? Mas, mobilnya kemana, Mas? Oh hilang. Apa jangan-jangan dia pulang ke rumah kali, Mas? Ya Nyonya. Nyonya. Ada apa Nyonya? Nyonya nggak apa-apa. Aku minta setelah ini kamu harus tinggalin aku ya. Aku nggak mungkin ninggalin kamu, Wi. Aku nggak mungkin ninggalin kamu sama Jingga. Nggak mungkin. Dia tuh istri sah kamu harus tinggalin sama dia. Wi, cukup. Jangan ngomong ini dulu, oke? Kamu tenang dulu. Ada telepon Nyonya. Halo? Apa? Mas, kamu gak apa-apa kan, Mas? Mas. Aku minta maaf. Besar sekali dosa aku sama kamu. Aku salah. Aku minta maaf. Nah, kamu boleh hukum aku. Aku salah. Tapi Jingga gak salah. Aku yang salah. Jingga. Anak aku sama Widya, dia gak salah.
kalau terjadi apa-apa sama aku dan Widya, tolong rawat Jingga buat aku. Suster, tolong suami saya, suster. Astagfirullahaladzim. Ibu, cepat gendong anaknya dari kotak saya keluar. Tetapi ini bukan anak saya, suster. Ini bukan anak saya. Gempa vulkanik berkekuatan 6,4 skala Richter dilaporkan telah menghantam beberapa wilayah di Jawa Tengah dan sekitarnya. Ya Allah, itu suami saya masih di dalam. Tega sekali kamu meninggalkan aku begitu saja. Setelah kamu memberikan aku luka yang begitu besar seperti ini. Kamu mau tahu? Kamu mau tahu? Apa yang bikin Mama gak pernah bisa sayang sama kamu? Kamu mau tahu? Kamu mau tahu gak? Iya, Ma. Jingga mau tahu. Kenapa Jingga gak pernah diperlakukan adil? Mama gak pernah sayang sama Jingga. Seperti ibu yang menyayangi anaknya sendiri. Karena sekarang kasih Mama satu alasan. Kenapa Mama harus sayang sama kamu? Kasih Mama alasan. Coba lihat diri kamu. Kamu pernah ngaca nggak? Kamu anak perempuan. Tapi kamu nakal. Kamu pembangkang, gak pernah nurut sama Mama. Nilai kamu tuh selalu pas-pasan. Gak ada bakat yang menonjol. Terus Mama harus bangga apa? Mama harus sayangnya gimana? Gak ada orang tua satupun di dunia ini yang bisa sayang sama anak perempuan yang gak punya bakat kayak kamu. Nggak seperti itu, Nyonya. Diam kamu! Saya memang nggak berhak untuk bicara banyaknya. Tapi saya di sini nggak bermaksud untuk membantah Nyonya. Tapi seburuk apapun seorang anak, seharusnya orang tua tetap mencintai tanpa alasan apapun. Non Jingga ini orang yang kuat, sabar. Dia tidak akan membalas kalau disakiti. Saya sendiri melihatnya di rumah, Nyonya. Saya memang cuman anak pembantu. Saya juga manusia, Nyonya. Saya punya hati, saya punya mata. Saya juga nggak pernah lupa kebaikan Nyonya. Saya bisa sampai di titik ini itu semua karena kebaikan Nyonya. Semua biaya kuliah saya Nyonya yang biayain. Maka dari itu, saya akan selalu setia sama Nyonya.
Tapi dalam kesetiaan saya akan tetap menjaga kebenaran juga. Cukup Aidan, kamu gak perlu membela aku. Percuma. Aku tuh selalu salah di mata mama. Udahlah, kita udah mau telat kampus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tunggu kalian di mobil. Aku pamit, Ma. Assalamualaikum. Saya juga permisi Nyonya. Assalamualaikum. Ibu. Gak pernah Mama biarkan kamu kekurangan sesuatu apapun. Setelah semua apa yang ibu kamu lakukan terhadap rumah tangga Mama. Mama kehilangan hidup Mama. Kehilangan kebahagiaan Mama. Dan rumah tangga Mama, keluarga Mama yang sempurna. Dan sekarang kamu tuntut Mama untuk bisa menyayangi kamu seperti Mama menyayangi putri kandung Mama sendiri. Maaf Nyonya, bukan salah Aidan. Menurut Jalan, Pak. Udah jangan nangis lagi ya. Udah. Kalian ada yang mau kopi nggak? Atau coklat panas? Kalau mau, nanti tunggu di mobil biar aku yang beliin. Gak us. Ngebut aja, Ay. Kok ngebut, Non? Yang kencang. 120. 150 kalau bisa. Hingga. Hingga. Turun. Non, jangan Non, masuk Non. Non bahaya Non. Biar air mataku kering. Dan kamu gak usah manggil aku non-non lagi. Kan di sini gak ada Mama. Oh iya, lagi lu lebay banget sih pakai nama-nama orang gak ada Mama. Ayo juga turun bahaya. Cepetan turun. Iya, oke. Tapi tolong jangan aneh-aneh. Ini yang ada nanti kena tilang loh. Yang ada Nyonya marahin kamu, Non. Maksudnya Jingga. Aku salah atau bener, itu selalu tetap salah di mata Mama kan, Ay? Jadi, apa salahnya kita bikin kesalahan secara betulan? Aku bisa ngelakuin apapun buat kebahagiaan Jingga. Tapi masa iya aku harus ngebut-ngebut kayak gini? Ay, dan kok malah bengong sih? Kita masih majikan lo kan? Ayo dengerin kata kita, nggak pakai komplain. Iya, ini mau jalan, tapi masalahnya... Ay, dan bawel banget sih lo pikir dia anak-anak apa? Dia bisa jaga dirinya sendiri kok. Teriak yang lepas, supaya kamu gak sedih lagi.
Ngapain kebut-kebutan kayak gitu? Berhenti! Satria, balap mobil gue kalau bisa. Dinda, Selina, udah buruan masuk. Bahaya tahu. Ayo Sat, kalahin mobil gue. Ini Jingga pasti lagi sedih gara-gara kena semprot Tante Miranda lagi. Makanya dia suruh Hayden kebut-kebutan. Kalau emang ini bisa ngehibur dia, oke lah. Bakal gue ikutin keinginan dia. Ya udah gini deh, Dan. Kalau lu bisa balap gua, tugas kalian minggu ini gue yang kerjain. Tapi kalau gue menang, kebalik ya. Kalian yang kerjain gimana? Deal! Ayo Aidan ngebut. Gue gak mau ngerjain tugasnya Satria. Apalagi gue. Ayo Ai, cepetan buruan. Gue gak mau kalah. Let's go! Terus, gas. Aku gak mau kalah. Ini buat kamu, Jingga. Ini buat kamu, Jingga. Ya pastinya gue bakal pura-pura kalah. Mana mungkin gue tega biarin Jingga ngerjain tugas gue. Tapi gue tetap harus kelihatan seakan-akan ingin menang. Biar Jingga ngerasa kalau balapan ini tuh seru banget. Satria keren banget sih. Kenapa perasaan yang ada di hati aku ini bertambah semakin besar ya? Senengnya, aku bisa melihat kamu tersenyum lagi, Jingga. Seandainya kamu tahu di dalam hati aku ada perasaan yang begitu besar yang selalu aku sembunyikan dari semua. Aku sangat cinta sama kamu. Astaga, mobil polisi lagi, Kak. Pak, saya minta maaf, Pak. Gila, kali ini kita benar-benar kena masalah. Gimana, Kak? Kalian berdua tunggu di mobil, biar aku yang urus. Serius? Kamu itu bagaimana sih? Bawa mobil jangan saya makin aja di jalan raya. Pak, maaf Pak, ini bukan salah dia Pak, ini saya yang salah. Saya tanggung jawab ya Pak. Dan, udah lu gak usah khawatir, ini urusan gue yang salah. Udah, Mas, enggak Mas, ini semua salah saya Pak. Dan lu gak usah pusing, ini gue yang ngurus, ini salah gua. Kak, ini salah aku, Kak. Enggak, udah, biar Kakak yang urus. Enggak, Kak, biar aku aja yang beresin. Enggak Mas, salah saya Mas, ini salah gua Dan. Saya ngajak kebut-kebutan dari gue yang bawa ngebut. Pak, saya yang salah Pak, dengerin saya aja Pak. Kebut-kebutan di jalan raya bisa membahayakan diri sendiri, juga keselamatan bagi orang lain. Iya Pak, tapi ini saya yang salah, jadi Bapak bawa saja ke kantor polisi ya. Enggak Pak, saya yang tanggung jawab, ini salah saya. Bawa saya ke kantor polisi Pak. Pak, nggak gitu kronologisnya. Ini karena saya yang nge-push Aidan sama Satria untuk balap-balapan, makanya jadinya kayak gini, Pak. Oh enggak, Pak. Saya yang salah. Saya yang nyuruh mereka untuk kebut-kebutan. Jadi semua ini salah saya, Pak. Sumpah ini salah saya, Pak. Enggak Pak, saya yang salah Pak. Ini semua salah saya. Ngomong satu-satu, jangan rebutan begitu. Bisa nggak? Oh kalau gitu, Pak. Bentar. Oh, enggak, Pak. Ini KTP saya, Pak. Oh, enggak. Pegang, Pak. Ini KTP saya. Ini, Pak. Saya udah ngambil, Pak. Diam! Mundur! Jangan harap kalian lepas dari hukum. Dan sekarang juga kalian ikut kami ke kantor polisi. Miranda? Loh, Rim? Kamu ditelepon juga? Iya. Aduh, maaf ya. Anak-anakmu jadi terlibat masalah gara-gara Satria nih. Justru aku yang minta maaf. Gara-gara kecerobohan Jingga. Satria jadi kayak ikut-ikut. Tante, bukan. Ini salah aku, bukan salah Jingga. Bukan gitu ceritanya. Iya, Tante. Jingga tuh nggak salah sama sekali. Enggak, Nyonya, ini semua gara-gara saya, Nyonya. Ini saya yang salah. Saya yang tanggung jawab ya, Nyonya. Ini semua salah Jingga. Enggak, ini salah aku, Tante. Jingga nggak salah. Iya, Enggak, semuanya nggak benar, Nyonya. Saya yang salah. Iya, salah. Biar pengacara Mama yang ngurus. Kalian semua tunggu di luar.
Apa lagi sih? Urusannya kan udah selesai. Ayo pulang. Jingga, kita bicara di rumah. Mah, tapi Mama nggak akan menghukum Jingga kan? Karena kali ini benar-benar bukan salahnya Jingga. Iya Tante beneran, Jingga nggak salah, ini aku yang salah Tante. Nyonya maaf Nyonya, saya lancang. Saya aja yang dihukum, boleh nggak Nyonya? Udah lah, ini bukan salah lo. Lagian juga Mama udah tahu kejadian sebenarnya tuh gimana. Mah, Jingga yang mulai Mah. Jingga yang nyuruh Aidan buat kebut-kebutan. Jadi Mama hukum Jingga aja nggak apa-apa. Oke, mulai hari ini sampai 1 bulan ke depan kamu nggak boleh keluar rumah kecuali untuk kuliah aja. Ngerti kan kamu? Mama nggak boleh gitu sama Jingga, Ma. Jingga tuh beneran nggak salah. Ya. Iya Tante, lagi kan juga minggu depan kita ada field trip sama mahasiswa ke Jogja. Masa Jingga nggak ikut? Karena kan semua mahasiswa ikut Tante. Iya Nyonya maaf Nyonya, boleh nggak kalau saya aja yang gantiin hukumannya? Saya nggak masalah kok kalau nggak ke Jogja Nyonya. Loh, ini semua kan salahnya Jingga. Jingga sendiri juga udah ngaku kok. Berarti dia harus terima semua konsekuensinya termasuk tidak ikut field trip. Ngerti kan kamu Jingga? Iya, Ma. Mama harus berangkat ke kantor sekarang. Aku jalan dulu ya, sampai ketemu next meeting. Thank you so much, Amir. Bye. 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 Aku bukain Tante. Satria, sayang, Mama pulang ya. Anak-anak, bye. Ma. Apalagi? Mama itulah, tolong bantu Jingga lah, biar dia nggak dihukum kayak gitu. Jadi Mama ngomong ke Tante Miranda. What is that for? Buat Mama, apa yang Tante Miranda lakuin itu udah bener kok. Ya kan? Ya udah. Mama pulang dulu. Bye. Jingga. Rasanya aku pengen banget tenangin Jingga. Aku ingin bicara sama dia. Tapi sepertinya ini bukan waktu yang tepat buat aku bicara. Jingga, gua selalu ada di belakang lo kalau lo butuh gua. Aku punya ide brilian. Ini deh supaya kamu bisa ikut sama kita ke Jogja. Apaan sih, Kak? Itu sama aja nyari masalah sama Mama. Ya makanya jangan ketahuan. Gak, mending aku gak usah ikut ke Jogja. Udah, kalian bertiga aja. Tapi Jingga, kamu kan pengen banget ke Jogja. Kamu kan pengen melukis Prambanan. Iya, tadi waktu itu sampai ke bawah mimpi kan. Terus juga lo suka banget sama legend-legendnya kan? Sekarang udah gak penting lagi. Iya, yang nggak bisa kayak gitu juga lah Jingga. Yang namanya keinginan tuh harus tercapai, apapun caranya. Udah mending sekarang lo kasih tahu ke kita, rencana lo apa? Kalau emang itu bisa bikin Jingga keluar dengan selamat, I'm in. Sini. Gimana? Enggak, gue gak setuju. Loh, enggak, Jingga. Apa sih itu udah ide gila? Nanti kalau Mama sampai tahu gimana? Kenapa emangnya kalau Mama tahu? Kan lu udah ada di Jogja. Masa iya di tengah schedule-nya yang padat, Mama akan ngebela-belain ke Jogja? Gak mungkin. Enggak, gue gak yakin. Aku juga sama. Apaan sih? Kok malah jadi pesimis kayak gini? Ya jangan kayak gitu dong. Nih, gimana ya negara Indonesia ini mau maju kalau misalnya generasi muda kayak kalian udah malah pada pesimis? Jingga, kamu kemana aja? Kenapa baru kelihatan? Ini pameran lukisan sudah mau dimulai. Lukisan kamu itu kan ditampilkan sebagai lukisan utama. Kenapa kamu telat? Iya Pak, maaf. Ayo, segera kaulah ya. Gue duluan deh. Cepetan. Semangat Jingga, semangat. Semangat. Ini Jingga pasti keren nih. Apa artinya pameran ini? Kalau Mama ternyata bahkan gak sudi datang. Kita nggak mau ke sana. Yuk, ke sana yuk. Lumayan
Keren tau, lukisannya pasti bagus banget deh, gue penasaran deh. Yuk. Udah, ayo, yuk. Kalian berdua tahu nggak sih lukisannya Jingga yang mana? Emangnya dia ngelukis apa? Gue nggak tahu, makanya juga gue nanya. Kan dia aneh banget. Masa sama gue aja dia rahasia-rahasiain, coba. Itu bukan? Tapi kan dia nyaman sama lo, kisah nggak sama lo? Ya mana aku tahu, Non. Setiap kali aku tanya juga nggak pernah dijawab. Kan kebiasaan nanan-nanan nggak enak didengar. Maaf, kebiasaan. Udah lah. MC udah masuk nih, udah mulai nih. Itu tuh. Hai. Ya, inilah saat yang sudah kita tunggu-tunggu. Kita akan membuka lukisan terbaik di pameran tahun ini. Karya ini dinilai bukan hanya berdasarkan teknik dan keindahannya saja loh, tetapi juga karena karya ini mengandung makna yang mendalam dan keberanian emosional dari sang pelukis. Sebuah karya yang menyentuh hati berjudul Ibu dan dilukis oleh Jingga. Sal, itu bukannya Tante Miranda? Gue bener-bener gak nyangka dia sampai ngelukis Mama. Pantesan selama ini dia tuh nyembunyiin dari gue dan dia pengen banget Mama datang sini. Kasihan Non Jingga. Dia bikin lukisan seindah itu dengan harapan kecil. Kalau kali ini Nyonya Miranda mau menoleh, meski hanya sebentar. Tapi ternyata yang ditunggu gak pernah datang. Aku buat lukisan ini untuk Mama, tapi Mama bahkan gak ada di sini. Apa mungkin Mama tiba-tiba datang? Aku berharap apa? Bukankah sudah jelas Mama gak akan datang? Apalagi saat ini Mama lagi marah banget sama aku. Hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Padahal aku cuma ingin Mama tahu seberapa besar aku menyayanginya. Lewat lukisan ini, aku berharap ia bisa melihat hati aku yang selalu menunggu seluas senyumnya, sebutir sayangnya. Tapi mungkin sekeras apapun aku berusaha, kasih sayang aku gak akan pernah cukup untuk menyentuh hati Mama. Saya benar-benar gak nyangka banget. Terima kasih ya. Lukisan ini saya persembahkan untuk Mama saya. Dan aku kan mengiringi Mama yang selama ini selalu ada untuk aku. Bukan cuma ngasih saya nyawa, tapi dia selalu sayang sama saya. Wah, mamanya Jingga pasti bangga sekali ya sama Jingga. Tapi Mama Jingga hadirkannya hari ini. Dan arti kata kecewamu, kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami. Maaf Bu, Mama saya nggak bisa datang. Indah sanubarimu kasih.
Pasti Jingga masih sedih banget gara-gara Tante Miranda gak datang di pamerannya tadi. Makanya gue beliin Jingga karamel macchiato. Kesukaan dia nih. Jingga kan selalu bilang, kalau hidup lagi pahit-pahitnya, dia suka minum ice karamel macchiato. Itu Jingga. Gua kagetin dulu biar dia kaget terus ketawa deh pasti. Satria! Lo apa-apaan sih? Lihat, gue basah kayak gini. Nggak tahu. Maaf. Gue tuh tadinya cuma pengen surprisein lu doang. Karena lagi sedih kan. Gue bawa karamel macchiato tadi kesukaan lu. Biar lo happy gitu, nggak sedih. Gitu, cuman gara-gara gara-gara Apa? tuh, botol tuh. Apa? Nyalain botol? Iya kan emang gara-gara botol gue jadi kesana gitu. Gini nih. Ini ada di pipi nih. Niat nggak sih ngelakuin? Bukan niat ngerjain. Jadi salah gue. Jelas-jelas itu sapu tangan lo udah ngitik-ngitik lubang hidung gue, Satria. Iya, kalau itu nggak konser. Nggak konser. Nggak konser. Apa sih? Nggak konser, kenapa? Udah, lupain aja. Ini kopinya masih ada sisa sedikit. Lumayan, masih bisa diminum, masih bisa juga kamu minum ya. Soalnya kan sedih itu harus diusir dengan kopi yang enak. Setelah kita soal kopi bisa sama gitu ya. Iya lagi. Minum. Iya, tadi masih panas. Tiupin dulu. Kalah cepet gue sama Satria. Satria udah kasih kopi duluan ke Jingga. Dan kenapa tatapan mereka seperti itu sih? Halo Kak, ya ada apa? Jingga, mau ke parkiran sekarang juga sama Aidan sama Satria, cepetan ya. Kebetulan ini aku lagi sama Satria, tapi aku nggak tahu Aidan di mana. Ya udah gampang, nanti Aidan gue yang telepon. Pokoknya lo sekarang kesini, cepetan. Oke. Kak Selina nyuruh kita ke parkiran sekarang. Yuk. Yuk. Kopinya. Iya. Yuk. Kamu duluan. Mobil pickup. Ayo Kak, ya. Jingga? Selina? Satria? Aidan, bisa gak? Ayo Kak. Google kaki gue nih. Pertama aja sih. Iya. Apa-apaan ini? Kalian berangkat naik mobil bagus kan? Kenapa pulang naik mobil pickup? Mobil kalian
Jangan-jangan kalian bikin masalah lagi ya? Sekarang Aidan mana? Jingga, dulu tuh Aidan anak baik loh. Gara-gara kamu dia jadi nakal. Nyonya. Aidan di sini, Nyonya. Apa itu? Mah, Mama kan tadi nggak sempet datang ke acaranya Jingga. Jadi kita putusin untuk bawa lukisannya ke rumah. Lukisan spesial dari Jingga buat Mama. Selina, kamu jangan aneh-aneh deh. Mama nggak punya banyak waktu untuk ini. Nyonya, tolong Nyonya. Lihat sebentar aja. Lukisan aku. Itu lukisan Jingga yang ada di pameran hari ini. Apa karena itu Jingga minta aku datang? Maafin Jingga ya, Ma. Kalau Jingga udah bikin Mama kesel selama ini. Kalau selama ini Mama selalu nganggap Jingga tuh anak yang pembangkang. Maafin Jingga ya, Ma, kalau Jingga banyak salah sama Mama. Tapi Jingga tuh pengen Mama tuh tahu kalau Jingga tuh sayang banget sama Mama. Satu-satunya keinginan Jingga itu membuat Mama bahagia, Ma. Lukisan ini Jingga buat untuk Mama, orang yang paling berarti dalam hidupnya Jingga. Mungkin kata-kata dan perilaku Jingga gak bisa nunjukin itu semua ke Mama. Tapi lewat lukisan ini. Lukisan ini adalah suara isi hatinya Jingga, Ma. Kamu pikir dengan kamu kasih lukisan ini sama Mama terus Mama berubah pikiran? Gak berhukum kamu lagi? Kamu salah. Kamu tetap nggak boleh ikut field trip ke Jogja dan seminggu ke depan kamu nggak boleh keluar rumah. Ma, Jingga ngelakuin ini semua bukan buat Mama cabut hukumannya Jingga, Ma. Karena Jingga sayang sama Mama. Jingga, andai kamu bukan anak dari orang yang sudah menghancurkan pernikahan Mama, wanita yang sudah membuat suami Mama mengkhianati Mama, Mama pasti akan langsung memeluk kamu. Gak apa-apa, Ma. Kamu pernah sayang sama aku. Tapi setiap garis yang aku garis, setiap warna yang aku pilih, di situ selalu ada Mama. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Karena setiap kali Mama melihat kamu, Mama selalu ingat bahwa kamu adalah hasil pengkhianatan papa kamu ke Mama. Mungkin lukisan ini gak akan pernah cukup untuk Mama. Tapi aku akan selalu berusaha, Ma, dengan cara aku. Ya Allah, lindungilah Mama ya Allah.
jagalah Mama. Berikanlah dia kesehatan. Maafkan hamba ya Allah. Jika hamba banyak salah sama Mama, tuntunkanlah hamba ya Allah, agar hamba bisa menjadi anak yang disayangi Mama. Biarpun hati Mama jauh, tapi aku yakin di lubuk hatinya Mama sayang sama aku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aku pamit ya, Ma. Malam ini aku nginep di rumahnya Dewi supaya besok bisa ke kampus bareng, terus kita naik bus ke Jogja. Ya? Iya. Tapi kamu harus hati-hati loh, ya. Iya, pasti dong, Ma. Sini peluk dulu. Mama bakalan kangen banget sama kamu. Pelukan Mama itu rasanya seperti apa ya? Pasti hangat dan menyenangkan. Jingga, aku berangkat ya. Kamu jangan sedih lagi. Kan tahun depan masih ada field trip lainnya. Kita masih bisa pergi bareng. Tapi kan tahun depan udah gak ada field trip lagi ke Jogja. Mama kenapa sih tega banget sama Jingga? Sampai Jingga gak boleh ikut. Udah jangan nangis, Udah gak apa-apa. Udah jangan lebay banget, itu overacting kelihatan. Cukup sedih aja mukanya gitu. Abis ini kita jalan-jalan bareng ya. Udah jangan sedih ya. Ya. Aduh. Lihat, Jingga mah kasihan banget. Mama nggak mau apa? Selina, cukup. Peraturan sudah ditetapkan. Gak akan ada perubahan. Jogja, Prambanan, aku mau ke sana. Aku pamit ya, Mbak. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Bapak tunggu di depan gerbang, nanti ada saudara saya namanya Jingga. Oh iya, sih. Ini saatnya aku harus acting supaya Nyonya nggak curiga dan mikir kalau Non beneran lagi sedih di kamar. Kak, tunggu. Aku jadi mikir-mikir deh. Tadi aku gak terlalu lebay ya sampai nangis kayak gitu. Nanti kalau Mama tahu gimana? Terus Mama jadi khawatir, Kak. Non Jingga jangan sedih ya. Nanti saya ambilin video-video yang banyak di tempat wisata. Biar Non nggak ngerasa ketinggalan. Ya, Non? Udah aja, mana pernah sih Mama mikirin lo. Enggak, maksud gue, Mama kan nggak pernah sampai sedetail itu. Justru kalau lo nggak sedih, Mama nanti malah curiga. Tadi udah pas acting lo udah bagus, asli. Udah sekarang cepetan, ya. Tapi
Vika, mending kita cabut berdua aja. Biar nggak ketahuan. Enggak, ya pasti nggak bisa dong. Yang ada kalau kita sama-sama cabut, nanti mama curiga kalau lo tiba-tiba berhenti nangis. Lo tahu sendiri kan, mama tuh orangnya nggak gampang dibohongin, mama tuh orangnya teliti banget. Jangan sampai gara-gara ide lo ini, semua rencana kita jadi gagal. Udah, lo buruan gak usah protes, karena rencana gue ini udah paling oke. Cepetan. Iya, bentar aku ambil tas dulu. Nanti saya videoin apa yang saya lihat, Non pasti lihat. Jadi Non Jingga nggak usah sedih lagi. Aidan. Ya, Non. Kamu nggak perlu hibur-hibur dia. Ini kan akibat ulahnya sendiri. Rapto, malam ini kamu jaga di tangga dekat kamarnya Jingga ya. Saya nggak mau kalau sampai dia kabur diam-diam ke Jogja. Kamu ngapain masih di sini? Istirahat dong. Besok ke Jogja kan? Iya Nyonya. Aku juga manis wajah. Guys, aman terkendali ya. Gue udah di dalam taksi. OTW rumah Dewi nih. Satria, suara apa itu, Nak? Enggak, Bang. Enggak ada apa-apa. Aman. Yes. Saat besok pagi, jangan lupa jemput gue sesuai jam. Oke, beres. Nyonya. Permisi, saya izin pamit mau berangkat ke Jogja dulu. Ingat loh Aidan, tugas kamu itu untuk jagain Selina, ya? Iya Nyonya, pasti. Hati-hati ya. Iya. Bu, Aidan pamit ya, mau berangkat. Bu, Aidan titip Jingga ya. Jagain Jingga selama nggak ada Aidan di sini. Saya bisa dengar loh bisik-bisik kalian. Kamu gak usah sok perhatian sama Jingga. Jingga lagi dihukum. Nih. Ya, Nyonya. Gak usah dengerin omongan anak kamu. Iya, Nyonya. Udah, kamu berangkat aja. Iya Nyonya. Aidan! Non Jingga. Wih, makasih ya. Semalam udah boleh nginep di tempat lo. Sama-sama, Besti. Gue duluan ya. Oke, Aidan. Makasih ya. Non, tasnya. Ya, makasih ya. Kak Selina sama Satria belum datang? Oh, belum. Paling juga sebentar lagi sampai mereka. Oh. Tadi aku sengaja kesini duluan. Biar pastiin kalau kamu beneran sampai di sini. Oke. Biar saya yang buka. Satria. Pagi, Tante. Pagi. Aku mau jemput Selina. Loh, Selinanya nggak ada di rumah. Kan semalam katanya mau nginep di rumahnya Dewi. Terus pagi-pagi mau berangkat dari sana.
Loh, tapi aku janjian sama Selina pagi ini, Tante. Hah? Udah sampai. Ayo langsung berangkat. Selina, kok kamu ada di rumah? Mah, semalam itu pas aku ke rumah Dewi, aku kan baca lagi checklistnya. Ternyata banyak banget yang masih ketinggalan, Ma. Jadi tadi aku harus balik sini. Makanya tadi lupa sih hello sama Mama, sorry. Kan itu dari dulu kebiasaan selalu ada yang ketinggalan. Sorry. Sel, ini kebetulan kita juga udah hampir telat. Oh yaudah, ayo buru-buru kita harus berangkat. Mah, aku pamit ya sekali lagi. Ya udah hati-hati. Jingga, Aidan, kita OTW ya. Tungguin. Aman, Kak. Ini nggak bakalan curiga kan ya? Nggak curiga sama sekali, aman semuanya. Mulus kayak jalan tol. Alhamdulillah. Udah guys, kita ketemu nanti ya. Oke, sudah guys. Bye. Oke, Kak, see you. Aidan, ini serius nih, kita berhasil. Gue seneng banget. Gue seneng banget. Aidan, kok lo diem aja sih? Kita berhasil loh. Senyum dong, kita nih berhasil. Senyum. Iya, berhasil. Coba nih ya, kalau misalkan ada cowok yang bikin 1000 candi buat gue, kira-kira aku bakal kelepuk-kelepuk nggak ya? Aku seneng banget. Mungkin aku memang nggak bisa bangun 1000 candi buat kamu, Jingga. Tapi seandainya aku harus menukar nyawa sekalipun demi kebahagiaan kamu, aku rela. Satria, aku nggak sabar banget sampai Jogja. Gua mau kulineran. Iya, aku mau kulineran juga. Terus nanti sampai sana, abis kulineran aku mau lihat-lihat di Prambanan. Karena kan nanti di sana foto-foto. Terus Jingga kan bilang berapa kali dia mau jadiin itu referensi buat lukisannya dia. Abis itu nanti kita ke... Kenapa? Kok ngeliatin kayak gitu? Oh, enggak. Gue cuma kagum aja. Jingga itu beruntung banget punya kakak kayak lo. Emang iya? Masa sih? Ya, nggak ngerasa lagi. Satria tuh emang cowok paling manis. Sikapnya sama aku tuh selalu baik, perhatian. Mana barusan dia muji aku lagi. Apa diam-diam Satria sebenarnya ada perasaan lebih ya buat aku? Katanya Jogja tuh indah banget. Apa ini kesempatan gue buat nyatain perasaan ke Jingga? Kalau selama ini sebenarnya gue suka sama dia. Jogja jauh dari Jakarta. Di sana rasanya seperti benar-benar jadi sahabat Jingga, bukan anak pembantu lagi. Apa nanti di sana sebaiknya aku nyatain perasaan yang aku punya buat Jingga? Untuk pertama kalinya, aku akan pergi jauh dari rumah. Kira-kira aku bakal ketemu siapa ya di sana? Mungkin pangeran tampan yang akan mengisi hatiku dengan cinta. Prapto, Ya, siap Bu. Jingga aman. Aman terkendali. 86. Nih, kamu beli nasi uduk tusukannya Jingga. Siap. Buat dia sarapan. Satu aja Bu. Saya juga lapar Bu. Ya udah 2 buat kamu sekali. Alhamdulillah. Siap. Awas jangan ada yang ketinggalan ya. Iya, Pak. Sepertinya udah. Hai guys. Aduh Pak, hampir telat. Ayo semuanya masuk. Hai. Hai, Kak. Kak, kita berhasil. Aidan, berhasil kita. Jingga. Tas dulu. Ini Ridwan. Akhirnya, Kak. Yes.
Ayo cepet. Permisi, Bu. Oh, ya. Terima kasih ya. Siap, Bu, siap. Jingga nasi. Ayo cepat sini. Ada apanya? Panggil supir sekarang. Kita ke kampus. Jingga kabur. Kamu juga ikut. Iya. Oke anak-anak, semua sudah siap ya? Siap, Bu. Jalan kita. Siap dong. Anak itu emang bener-bener kurang ajar. Dia saat saya mau berbuat baik sama dia malah kayak gini. Dia itu emang harusnya dikerasin. Maaf Nyonya, ini kan acara kampus. Insya Allah mereka nggak akan berbuat macam-macam Nyonya. Gak bisa. Anak itu harus dikerasin. Pak, buruan ngebut. Baik, Bu. Aku gak sabar banget ikut Ramadan, Kak. Oh my God. Yes, let's go. Pak. Ya, Bu. Pak, yang tadi itu mana? Sudah jalan, Bu. Udah jalan. Lihat aja. Anak itu harus membayar berkali-kali lipat saat dia kembali nanti. Oke, kita sudah sampai di Candi Prambanan. Semuanya turun ya. Kasal, ayo! Wah, Prambanan! Mama gimana ya sekarang? Mama pasti udah tahu kalau aku pergi dan sangat marah. Gak seharusnya aku tuh kayak gini. Aku malah makin membangkang sama Mama. Mama gimana ya sekarang? Jingga ternyata duduk di sini sendirian. Dari tadi kita nyariin lo, ternyata sendirian. Kenapa sih ngelamun? Aku kepikiran Mama, Kak. Aku merasa bersalah. Aku telepon aja deh. Ngapain telepon? Kalau ditelepon nanti tambah marah gimana? Jangan lu sama aja cari mati kalau kayak gitu, jangan dong. Jangan nanti yang ada Mama malah tahu kalau lo ada di sini. Kak, masalahnya tuh Mama pasti udah tahu. Aku nggak enak. Aku
Aku takut mama tuh khawatir. Gimana pun juga tindakan aku kabur kayak gini tuh salah, Kak. Bentar ya, aku telepon mama sekarang. Cinta. Jingga, ngapain kamu telepon mama? Mama nggak perlu kok kamu telepon mama. Mbak, aku mau... Kamu kabur kan ke Jogja? Kamu itu emang anak nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, nggak bisa diatur. Kamu lihat ya, hukuman apa yang akan mama berikan ke kamu kalau kamu pulang nanti? Ngerti nggak kamu? Tinggal, kenapa? Mau marah, Pak. Udah. Ini satu lagi. Ini semua gara-gara Jingga. Rusak loh. Kerja jadi nggak enak, ngapa-ngapain juga nggak enak. Ini mobil kok kenapa ya? Ini jangan-jangan bannya nih kempes nih. Ada-ada aja sih. Apa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, lindungilah suamiku dimanapun ia berada. Jika engkau izinkan, aku bertemu dengan suamiku Mas Bagas. Tuh kan bener. Kempes bannya. Lagian supir kenapa pakai izin segala sih? Terus sekarang minta tolong sama siapa ya? Kamu mau apa? Balik ke sini. Lepas. Ayo lepas. Balik ke sini. Makasih ya, Bang. Ya, Ibu nggak apa-apa? Luka sedikit sih. Oh, sebentar. Saya ada kotak obat di mobil. Sebentar. Pertemukanlah aku kembali dengan suamiku, ya Allah. Dan anak kecilku, Alfa. Bapak lihat seorang bapak-bapak dengan anak umur 3 tahun, Pak. Karena terlalu banyak korban sehingga kami tidak ingat satu persatu wajahnya, Bu. Dan tidak pernah aku lupa aku sebut namanya di setiap malam dan doaku, ya Allah. Persatukanlah kembali keluarga kecil kami. Perasaan pernah lihat orang ini ya? Saya tutup dulu lukanya. Ya? Makasih ya, Pak. Iya, Bu. Sama-sama. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
jadi pernikahanku. Patah. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Mungkin menurut saya, Ibu jangan pulang sendirian deh. Bisa jadi kondisi di depan juga masih bahaya. Nanti biar saya antar aja. Tapi mobil Bapak gimana? Biar di sini aja. Nanti saya balik lagi ke sini untuk ambil mobil. Oh iya, boleh. Apa ini pertanda? Aku harus mengikhlaskanmu, Mas. Nik, tolong buka pintu ya. Saya sudah di depan. Mau mampir dulu, saya bikinin kopi? Nggak usah, Bu. Saya mau langsung aja sekalian mau ambil mobil saya. Oh iya. Ini kuncinya. Oh ya, terima kasih. Oh ya ini buat bapaknya. Nggak usah. Sekali lagi terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Saya langsung ya, Bu. Adi Bagas Saputra. Hasil kuis tertinggi kali ini adalah Adi Bagas Saputra. Wah, hebat ya. Adi selalu dapat nilai tertinggi. Pantas aku kayak pernah lihat dia. Ternyata dia Adi. Nyonya, tangannya kenapa? Oh, ini. Tadi saya hampir kerampok. Untung ditolongin sama bapak supir online. Astagfirullahaladzim. Bu Miranda kayak lagi jatuh cinta. Kayaknya semenjak Pak Nadir meninggal, aku gak pernah lihat Bu Miranda kayak begini. Semoga aja Ibu Miranda jodoh sama pria itu. Masuk yuk. Tata!